Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini saya akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2005 dengan judul White Noise. Film ini bercerita tentang seorang pria yang terobsesi untuk melakukan kontak dengan arwah istrinya dengan sebuah perangkat bernama EVP. Namun rupanya perangkat tersebut bukan hanya menghubungkannya dengan arwah istrinya, tapi juga menghubungkannya dengan arwah-arwah yang lain. Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sangat bahagia, dikepalai oleh seorang suami bernama Jonathan, yang mana ia adalah seorang arsitek sukses. John telah bercerai dengan istrinya dan menikahi seorang penulis buku terkenal bernama Anna. Dari istrinya yang pertama, ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Michael. John terlihat bahagia karena Anna memberikan kabar bahwa ia sedang hamil. Pagi itu terlihat mereka sarapan bersama dan kemudian Anna mengatakan akan mengantar Michael ke rumah ibunya. Sekalian ia akan ke percetakan untuk melihat sampul bukunya. Seperti hari lainnya, hari itu John juga bekerja. Dan setelah pulang bekerja, ia tak mendapati istrinya di rumah. Ia sempat membuka pesan-pesan di mailbox yang mengatakan istrinya sedang bersama temannya. Namun tiba-tiba saja suara pesan Anna terputus. John kembali memutar pesan mailbox, namun hasilnya sama. Dan selain itu, tidak ada pesan lain pada hari itu. John pun menunggu Anna sampai larut malam, namun Anna tak datang-datang. Ia mencoba menelpon juga tidak ada jawaban. John juga menghubungi temannya Anna, tapi sama tidak ada jawaban. Dan tak terasa John sampai terlelap menunggu istrinya, namun hingga menjelang pagi istrinya tak muncul-muncul juga. Keesokan harinya, mobil Anna malah ditemukan di tepi jalan Argyle Avenue dengan kondisi ban yang sudah pecah. Anna pun tidak ditemukan di dalam mobil dan pintu mobil dalam keadaan terbuka. Dugaan sementara mobil Anna tergelincir dan Anna kemungkinan terjatuh ke laut. Petugas kepolisian berusaha menyisir area sampai sejauh 12 mil dan melakukan penyelaman. Namun Anna tak berhasil ditemukan dan dugaan kemudian mengarah ke kasus penculikan. Mantan istrinya yang bernama Jane juga sempat menemui John untuk menghiburnya. Dan seminggu pun telah berlalu sejak kejadian tersebut. Namun belum ada laporan tentang penemuan Anna. John pun selalu menjadi sasaran wartawan yang memburu berita tentang sang penulis. 3 minggu kemudian John akhirnya kembali ke rutinitasnya. Suatu hari saat ia mau berangkat bekerja, ia melihat sebuah mobil di seberang jalan rumahnya. Ia pun sempat memperhatikan si pengemudi yang nampak mencurigakan. Sesampainya di kantor, ia kembali melihat orang yang ada di depan rumahnya. Hingga tak sabar, ia pun mendatangi pria subur tersebut dan menanyakan maksud orang itu. Si pria yang kaget dilabrak oleh John mengatakan ia bernama Raymond Price. Ia ke sana untuk mengatakan bahwa ia menerima pesan dari Anna dari dunia lain. Dan itu berarti istri John sudah meninggal dunia. John tak percaya yang dikatakan Raymond, karena ia masih berharap istrinya ditemukan dalam keadaan hidup. Raymond berusaha mengajak John untuk ikut dengannya, karena ia telah membuktikan keberhasilan alatnya menangkap suara dari arwah anaknya yang juga telah meninggal dunia. Dan ia juga memiliki rekaman suara Anna untuk diperdengarkan pada John. Namun usaha Raymond tak berhasil menarik perhatian John, karena John terlihat tak percaya dengan hal semacam itu. Raymond kemudian menyerah dan meninggalkan kartu namanya untuk John. Setelah kepergian istrinya, hari-hari John begitu sepi. Setiap malam ia hanya menonton video rekaman istrinya. Dan 5 minggu kemudian, tepat 2:30 dini hari, 2 petugas datang dan mengabarkan bahwa istrinya telah ditemukan oleh petugas patroli di bekas dermaga 16, 3 mil dari lokasi penemuan mobilnya, dengan keadaan jasad yang sangat mengenaskan. Keadaan lengannya yang terluka dan luka-luka benturan batu di kepalanya. Polisi menduga bahwa Anna terjatuh dari tebing saat mobilnya tergelincir. Dan kemudian ia terseret arus ketika air pasang, dan kemudian ia tenggelam. Selain itu, barang-barang milik Anna yang lain juga ditemukan oleh para penyelam. Dan beberapa hari kemudian, jasad Anna pun dimakamkan. Tak mau terus dirundung kesedihan, John memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen yang baru. Di sana terlihat sang mantan membawa Michael untuk menghibur ayahnya. Ia pun diizinkan mengajak Michael selama yang ia inginkan. Suatu sore saat John bersama bosnya di sebuah proyek, dan saat mereka berada di lift, tiba-tiba lampu padam. Mereka pun terjebak di dalam lift. Tiba-tiba ponsel John berdering, yang ternyata itu adalah panggilan dari ponsel Anna.
Dan tak lama kemudian, lampu kembali menyala. Mereka pun sempat disapa oleh seorang pekerja di sana. John kemudian cepat-cepat pulang dan melihat kembali ponsel Anna. Namun ponsel Anna masih ada di dalam laci dan dalam kondisi mati. Di saat yang sama ponselnya kembali berdering dan panggilan tersebut kembali berasal dari ponsel Anna. Ia mencoba menjawab panggilan tersebut, namun hanya suara noise yang terdengar dari dalam ponsel. Saat dini hari tepat pukul 2:30 pagi, ia dibangunkan pesan suara mailbox. Ia pun menuju ke telepon dan membuka pesan. Yang ternyata pesan tersebut hanya terdengar satu kata memanggil namanya. Dan ia yakin sekali bahwa itu adalah suara Anna. Setelah kejadian tersebut, ia memutuskan untuk menemui Raymond Price. Yang kebetulan saat itu Raymond sedang menerima tamu yang bernama Sarah, yang juga memiliki masalah yang sama seperti John. Raymond yang telah mengerti maksud kedatangan John mengajaknya melihat sebuah satu set peralatan yang bernama Electronic Voice Phenomenon, atau biasa disingkat dengan EVP. Raymond mengatakan bahwa ia bukanlah dukun, tapi dengan alat EVP, ia dapat mendengar suara dan visual dari orang yang sudah mati. Bahkan ia dapat merekamnya. Raymond tidak mengontak orang mati, tapi orang mati tersebut yang mengontaknya. John kemudian diperlihatkan contoh audiovisual yang sempat direkam oleh Raymond. Terlihat di layar monitor, samar-samar ia melihat sosok wajah dan suara-suara yang terputus-putus. Setelah mendengar contoh audiovisualnya, Raymond kemudian mengambil sebuah kaset, yang mana itu adalah rekaman suara Anna yang terekam beberapa waktu ini. Dan kemudian, suara tersebut diperdengarkan pada John. Dari rekaman tersebut, terdengarlah suara Anna. Meskipun sedikit terputus-putus, John dapat mengenali suara itu, bahwa itu adalah suara Anna. Dan dalam rekaman tersebut, Anna hanya mengucapkan kalimat John, cari dia. Di saat yang sama, Sarah ikut bergabung. Raymond pun pergi dan meninggalkan mereka berdua. Di sana Sarah mengatakan bahwa ia sering datang menemui Raymond karena ia ingin mendengar suara tunangannya yang telah tiada. Namun sekarang ia mengatakan telah selesai dan bahagia mendengar tunangannya telah bahagia berada di dunia lain. Dan sekarang sebagai imbalannya pada Raymond, ia akan memberikan sedikit space toko bukunya untuk memajang file-file milik Raymond. Sejak hari itu, John mulai kecanduan mendengar suara-suara dari kaset rekaman Raymond. Ia membawa beberapa kaset Raymond dan mendengarkannya sepanjang waktu. Ia berharap rekaman tersebut menangkap suara Anna yang lain. Saat mendengarkan kaset di dalam mobil, ia mendengar suara Anna yang terus menyebut nama Susie. John kemudian kembali mengunjungi Raymond untuk menceritakan hal tersebut. Di sana Raymond kembali memperdengarkan rekaman suara Anna yang lain pada John. Di sana John kembali mendengar suara Anna yang mengatakan bahwa ia sangat mencintai John. Namun di saat yang sama, sekilas muncul 3 sosok bayangan hitam di belakang John. Dan setelah itu, alat tersebut memperdengarkan suara laki-laki yang terdengar kata-kata kasar dan menghina John. Raymond lalu datang dan mematikan alat tersebut. Raymond menjelaskan bahwa suara-suara rekaman tersebut tak selalu berasal dari Anna, karena di sana juga ada roh jahat yang mungkin tak sengaja masuk dan terekam oleh alat tersebut. John lalu pulang dan kembali mendengar suara rekaman yang menyebut nama Susie. Di saat yang sama, ia ditelepon oleh Raymond yang menyuruhnya untuk datang ke kediaman Raymond. Namun setelah John sampai di sana, ia mendapati Raymond sudah tewas di bawah meja kerjanya. Selain itu, di layar monitor menampilkan kembali 3 sosok bayangan hitam. Beberapa saat setelahnya petugas kepolisian datang dan mengamankan tempat kejadian. John juga sempat dimintai keterangan oleh seorang petugas yang bernama Smith. Setelah kematian Raymond, Sarah membawa beberapa file Raymond ke tempatnya, dan di sana John sempat membuka buku-buku yang ditulis oleh Raymond. John sekarang mulai ketagihan mendengar suara istrinya. Ia lalu memutuskan untuk membeli beberapa peralatan EVP dan mempraktekkannya seperti yang pernah dijelaskan Raymond. Beberapa hari kemudian, John yang telah merekam beberapa kaset selama beberapa hari tidak mendapat tangkapan suara atau sinyal apapun dari Anna. John yang kecewa kemudian pergi ke seorang paranormal tunanetra yang bernama Mirabel untuk menerawang apa yang sebenarnya ingin disampaikan Anna pada John. Mirabel lalu menjelaskan bahwa dalam terawangannya, ia hanya melihat sebuah sinyal yang menyebut Willow Avenue. Selain itu, ia juga tahu kalau John sering memantau istrinya melalui alat EVP. Ia lalu menyarankan agar John berhenti bermain-main dengan alat tersebut,
Karena menurut Mirabel, alat tersebut sangat berbahaya karena sistemnya sama seperti papan Ouija yang dapat mengundang roh jahat mendekati siapapun yang memainkannya. John kemudian pergi tanpa mengindahkan nasihat Mirabel. Hari demi hari sekarang John banyak menghabiskan waktunya di ruang EVP. Ia merekam berulang-ulang kali hingga pada satu momen ia melihat sebuah penampakan wajah seorang nenek. Nenek tersebut terus memanggil-manggil nama Susie dan menyuruhnya untuk selalu tersenyum. Ia kemudian mencatat nama tersebut. Namun tanpa sepengetahuan John, 3 bayangan hitam muncul lagi di monitornya. Seminggu kemudian ia menemukan alamat orang yang bernama Susie Tomlinson. John lalu ke sana dan berhasil bertemu dengan seorang gadis yang bernama Susie Tomlinson. John lalu menceritakan semua temuan EVP-nya dan memperlihatkan sebuah foto pada Susie. Dan ternyata penampakan tersebut adalah nenek dari Susie Tomlinson yang bernama Edith Tomlinson. Dan ia hanya berpesan pada Susie bahwa ia harus selalu tersenyum meskipun tanpa ibu dan neneknya. Setelah itu John kemudian berpamitan, namun sebelum pulang ia kaget karena mendengar neneknya Susie ternyata meninggal 2 hari yang lalu. Sedangkan John sudah mendapatkan pesan tersebut seminggu yang lalu. Ia makin bingung dan kemudian pulang. Di hari berikutnya saat Michael menonton TV, terdengar sebuah berita yang menyebutkan bahwa seorang gadis bernama Mary Freeman telah menghilang sejak 9 hari yang lalu. Dan di malam harinya, John kembali menatapi monitornya menunggu sinyal dari istrinya. Dan beberapa saat kemudian, istrinya menampakkan diri di monitor. John mulai mendekatkan wajahnya ke monitor dan kemudian tiba-tiba seorang wanita muncul di layar monitor. Wanita tersebut sepertinya terus meminta-minta tolong. Dan setelah itu, layar monitor kembali memperlihatkan Anna yang menyuruhnya agar segera pergi ke Willow Avenue. John segera meluncur ke alamat yang bernama Willow Avenue. Dan sesampainya di sana, ia melihat sebuah mobil yang sepertinya baru saja menabrak tiang listrik. Terdengar juga suara tangisan bayi dari dalam mobil. John berlari menuju mobil dan di saat yang sama, tanpa ia ketahui 3 bayangan hitam berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut. John melihat ke dalam mobil dan tiba-tiba, seorang wanita terlihat meminta tolong dari dalam mobil. Dan ia meminta agar John segera mengeluarkan bayinya dari dalam mobil. John lalu dengan usaha keras berusaha mengeluarkan bayi tersebut dari dalam mobil. Hingga akhirnya ia bisa menyelamatkan bayi tersebut. Namun sayang, ibunya masih terjebak di dalam mobil. Dan kemudian, ibunya meninggal karena kejatuhan alat listrik yang masih mengalirkan listrik tegangan tinggi. Beberapa hari kemudian, John dan Sarah menghadiri acara pemakaman wanita yang meninggal di tiang listrik tersebut, yang diketahui namanya bernama Carol. John juga sempat berbicara dengan suami Carol tentang vision yang ia dapat sebelum Carol terbunuh melalui alat EVP. Namun rupanya suami Carol tak percaya dengan omongan John, dan ia malah menyuruh John pergi dan tak mengganggunya lagi. John kemudian menemui Sarah dan menyimpulkan bahwa EVP memberinya visual tentang apa yang akan terjadi pada orang-orang yang muncul di monitor. Dan semua visual tersebut diperlihatkan pada John agar ia bisa membantu orang di sekitarnya. Setelah itu kembali terlihat, John menghabiskan waktunya di ruang EVP. Di sana ia juga sempat membaca koran tentang menghilangnya Mary Freeman. Ia lalu kembali melihat penampakan 3 bayangan hitam di monitor yang berkata-kata kasar. Selain itu ia juga melihat sebuah penampakan yang samar-samar seperti seorang wanita. Ia kemudian ke toko buku Sarah dan kembali membuka buku-buku Raymond yang ternyata di dalam buku tersebut Raymond juga pernah menerima pesan kata-kata bernada kasar seperti yang diterima oleh John. Selain itu di buku klien Raymond, John juga menemukan bahwa wanita yang bernama Carol tersebut adalah salah satu klien dari Raymond. Begitu juga hal yang sama terjadi pada Edith Tomlinson. Dan juga wanita yang bernama Mary Freeman yang dikabarkan menghilang beberapa hari terakhir. Mereka semua adalah klien dari Raymond. Sekarang John mendapat kesimpulan bahwa orang-orang yang pernah muncul di monitornya adalah klien dari Raymond. Dan penampakan sinyal mereka sebagai pemberitahuan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Dan John adalah orang yang diharapkan dapat membantu mereka, karena semua sinyal tersebut dikirimkan oleh Anna. Sekarang John berada di apartemen Sarah, yang ternyata Sarah juga memiliki perangkat yang sama seperti Raymond. Mereka berdua lalu menunggu sinyal dari Mary Freeman yang mereka yakin
bahwa ia akan segera muncul di monitor. Beberapa saat kemudian, John melihat penampakan Mary di monitor. Selain itu, ia juga melihat Anna yang terlihat terus menyuruh John untuk pergi ke sana. Namun John bingung ia harus pergi kemana karena Anna tidak menyebutkan sebuah tempat ataupun sebuah alamat. Sementara itu, ia tahu kalau nyawa Mary Freeman sekarang dalam bahaya. Saat John kebingungan, tiba-tiba ia terdiam melihat ke arah monitor. Sarah kemudian melihat ke arah yang sama dan ternyata sekarang wajah Sarah muncul di layar monitor. Sarah terlihat syok karena ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. John lalu memberikan obat pada Sarah agar ia bisa beristirahat. Ia juga berjanji tidak akan meninggalkan Sarah sendirian. Saat tengah malam, John terbangun. Ia lalu ke toilet untuk mencari obat. Saat ia minum obat, sekelebat bayangan muncul di belakangnya. John kemudian kembali ke kamar Sarah dan mendapati Sarah sudah berdiri di balkoni. Saat John mendekati Sarah, seperti orang tak sadar, Sarah kemudian menjatuhkan dirinya. Sarah lalu dibawa ke rumah sakit dan beruntung ia masih bisa selamat. John sempat diinterogasi oleh Smith karena cuma ia satu-satunya yang ada di apartemen Sarah. Setelah melihat kembali keadaan Sarah, John kembali ke rumah. Dan di sana ia melihat rumahnya sudah porak-poranda. Ia lalu menuju ke ruang EVP yang juga telah diobrak-abrik dan hanya menyisakan satu monitor. Di sanalah ia kembali melihat penampakan Mary dan juga sebuah dermaga. Yang mana dermaga tersebut adalah lokasi tempat penemuan jasad Anna. John segera pergi menuju dermaga tersebut. Dan sesampainya di sana, ia melihat tulisan Keep Out yang juga pernah muncul di layar monitor. Ia pun membuka gerbang dan menuju ke sebuah gedung tua. Di tempat berbeda, Smith yang sedang berada di apartemen John mendapat panggilan dari John. John mengabarkan bahwa ia sekarang berada di dermaga 16, yang kemungkinan Mary juga ada di sana. John lalu melanjutkan pencariannya hingga ia berada di sebuah tempat di mana di sana juga ada perangkat EVP yang masih berjalan. Saat ia memperhatikan layar monitor, sesosok bayangan melewatinya. Selain itu, ia juga mendengar seorang wanita berteriak. John melihat ke semua arah mencari sumber suara. Dan di saat yang sama, ia melihat bayangan Anna di dinding gedung. Anna terus-menerus mengatakan, "Pergi sekarang John." Namun John masih belum mengerti maksud perkataan Anna. Dan ia terus melanjutkan pencarian Mary. Ia akhirnya sampai di sebuah tempat, di mana di sana ia melihat banyak peralatan di atas meja. Dari mulai obat bius sampai alat-alat potong. Dan bisa dipastikan orang yang tinggal di gedung tersebut adalah seorang psikopat. John masih terus melangkah mencari Mary, hingga ia menemukan Mary terikat di sebuah kursi, dan ternyata psikopat tersebut muncul. Dan ternyata ia adalah salah satu pekerja yang proyeknya didesain oleh John. Dan sekarang kita sebut saja dia Tom karena tak pernah disebutkan namanya dalam film ini. Tom mengatakan kalau ia diperintahkan oleh 3 iblis yang ada di belakang John untuk menculik Mary. Selain itu ia juga mengaku kalau dialah yang menculik Anna dan menghabisinya di sana. Dan penculikan Anna tersebut juga atas perintah 3 iblis tersebut. John lalu berusaha menyelamatkan Mary yang akan dihabisi oleh Tom. Namun para iblis datang dan menyerang John, mematahkan semua tulang-tulangnya dan menghabisinya di sana. Beberapa saat kemudian setelah John tewas, Tom kembali berniat menghabisi Mary. Namun Tom akhirnya ditembak oleh petugas yang sudah tiba di lokasi. Para petugas juga menemukan John sudah tak bernyawa di bawah sana. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya John dimakamkan. Dan setelah acara selesai, saat Jane di dalam mobil, frekuensi radio tiba-tiba berubah. Dan kemudian terdengar suara John yang meminta maaf pada Michael. Michael pun tersenyum mendengar suara ayahnya. Sementara itu Sarah yang juga menghadiri pemakaman John merasakan sebuah firasat buruk. Dan film pun ditutup tanpa menjelaskan apa yang terjadi kemudian pada Sarah. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, alat electronic voice tersebut bukan saja membuat orang mampu menerima pesan dari roh famili mereka, tapi juga alat tersebut mengundang roh jahat yang ada di dunia lain. Yang mana roh jahat tersebut berusaha mencabut nyawa orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan roh orang mati. Jadi poinnya kita tidak boleh sembarangan main-main dengan roh orang mati.
Karena mungkin saja roh jahat yang tidak diundang yang malah mendatangi kita. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sehat selalu buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.